Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dioktania Rosa, NIM 20811334049. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh PPKI dan kontribusinya dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Baik, sebelumnya kita membahas tentang PPKI dulu ya. Apa itu PPKI? PPKI adalah panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh PPKI. Yang pertama, Y.R. Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Profesor Mr. Dr. Supomo, yang keempat KRT Rajiman Wedyo Diningrat, yang kelima Kiai Abdul Wahid Hasyim. Yang pertama Y.R. Soekarno. Pada tanggal 6 Juni 1901 merupakan hari lahir Soekarno. Beliau lahir di kota pahlawan yaitu Surabaya. Nama lengkap beliau saat lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Namun, karena sering mengalami sakit-sakitan saat kecil, sehingga namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno lahir di kalangan bangsawan. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sementara ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Kedua orang tuanya bertemu di daerah Bali. Pertemuan kedua orang tua saat ayahnya menjadi guru di Bali, sementara ibunya merupakan bangsawan asli Bali. Pendidikan Y.R. Soekarno. Pendidikan Y.R. Soekarno diawali dari Sekolah Dasar Bumi Putra. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikan di HSB. Kemudian gelar insinyur didapat dari ITB. Selain itu, Presiden Soekarno memiliki 9 istri. Nah, istrinya itu meliputi Siti Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratnasari Dewi Soekarno, Haryati, Yurike Sanger, Heldi Jafar. Y.R. Soekarno wafat di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1970. Kemudian dimakamkan di kota Blitar, Jawa Timur. Anak-anak dari 9 istri yaitu yang pertama Putra terdiri dari Totok Suryawan, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, dan Guru Soekarno Putra. Sedangkan yang putri yang pertama adalah Rukmini Soekarno, Ayu Gembirowati, Sukmawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Kartika Sari Dewi Soekarno, dan yang terakhir Megawati Soekarno Putri. Nah, Y.R. Soekarno juga mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut terdiri dari yaitu yang pertama The Order of Supreme Companions of Our Tambo Deep dari Presiden Afrika Selatan tahun 2005. Yang kedua, Dr. Honoris Causa dari 26 universitas. Yang ketiga, Penghargaan Perdamaian Lenin tahun 1960. Yang keempat, Bintang Kehormatan Filipina tahun 1965. Kontribusi Y.R. Soekarno dalam perumusan Pancasila. Anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya Y.R. Soekarno. Usulan ini disampaikan pada tanggal 1 Juni. Namun, sila pertama yang awalnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diganti dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Yang pertama, rumusan Pancasila. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu rumusan Trisila.
Nah, yang pertama itu sosio-demokratis, yang kedua ketuhanan. Ada rumusan yang ketiga, yaitu rumusan Ekasila, yaitu gotong royong. Oke, baik. Selesai dari Soekarno, kita beranjak ke Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator dan pelopor koperasi, serta seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatran Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politik berkembang dengan sangat cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah ada di Belanda. Nah, itu organisasi merupakan perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partij bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, membahas tentang kontribusi Dr. Andes Hatta. Peran Dr. Andes Hatta dalam perumusan dasar negara bisa dilihat dari pengubahan sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila itu tidak disetujui oleh pihak yang beragama lain. Dengan begitu, Dr. Andes Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita lanjut membahas tentang Profesor Mr. Dr. Supomo. Mr. Supomo adalah salah satu tokoh pendiri bangsa. Jasanya dalam merancang dasar negara menjadikan ia dijuluki sang arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan tokoh lainnya yakni Soekarno dan Muhyamin. Berikut adalah biografi singkat dari Mr. Supomo. Nah, Profesor Dr. Supomo dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Januari tahun 1903 dan wafat pada usia 55 tahun di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1958. Supomo menempuh pendidikan di ELS atau yang disebut dengan Europees Lager School pada tahun 1917 yang berlokasi di Boyolali. Nah, selanjutnya pada tahun 1920 ia melanjutkan pendidikan di Mulo. Selesai di Mulo, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum Batavia Red School di tahun 1923. Setelah masa pendidikan rampung, ia pun bekerja pada pemerintah kolonial Belanda. Nah, selanjutnya pada tahun 1924, ia berkesempatan melanjutkan pendidikan di Universitas London, Belanda dan langsung dibimbing oleh tokoh hukum ada dunia yakni Cornelis van Vollenhoven. Selanjutnya, Supomo aktif menulis kritik terhadap pemerintah kolonial, namun secara halus dan penuh etika sehingga tidak membahayakan posisinya. Supomo kemudian aktif dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Nah, kontribusi Profesor Dr. Supomo adalah pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo berpidato di hadapan sidang PPUPKI. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara yang terdiri dari: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir batin;
Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Oke, baik, kita beralih ke KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggong atau disingkat dengan KRT Rajiman Wedyo Diningrat adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Beliau adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan bangsa yang dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Dr. Kanjeng Raden Tumenggong Rajiman Wedyo Diningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga rakyat biasa. Bapaknya Sutodrono hanya seorang penjaga sebuah toko kecil di Yogyakarta. Wafat pada tanggal 20 September 1952 di umur 73 tahun di Ngawi, Jawa Timur. Baik, kontribusi KRT Rajiman Wedyo Diningrat yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Ia mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno. Dengan tegasnya ia menjawab Pancasila. Nah, jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Rajiman selaku Ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah bapak bangsa. Kita membahas tentang Kiai Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1949. Ia adalah putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Aswari dengan Nyai Nafihah binti Kahil Ilyas. Abdul Wahid sangatlah cerdas. Pada saat kanak-kanak ia sudah pandai membaca Al-Quran. Ia khatam Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Selain mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, ia juga belajar di Madrasah Salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Abdul Wahid tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah pemerintah kolonial. Meskipun begitu, pada usia 15 tahun ia sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Saat berusia 18 tahun, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama. Di Tanah Suci ia belajar selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, ia banyak menerima tawaran untuk aktif di perhimpunan atau organisasi pergerakan. Akhirnya ia memutuskan untuk bergabung bersama NU. Pada tahun 1938 ia menjadi pengurus NU Ranting Cukir. Beberapa waktu kemudian ia dipercaya menjadi ketua NU Jombang. Pada tahun 1940, HBNO mengesahkan Departemen Ma'arif atau Pendidikan untuk dipimpin olehnya. Inilah awalnya keterlibatan Abdul Wahid Hasyim dalam kepengurusan NU di tingkat pusat atau PBNU. Nah, kontribusi Kiai Abdul Wahid Hasyim. Proses perumusan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan sengit terjadi ketika kelompok Islam konservatif ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh Kiai Abdul Hasyim 1914 sampai 1958 merupakan prinsip tauhid dalam Islam. Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam di seluruh Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang mempresentasikan seluruh bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.